Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah senantiasa kita awali dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-8 dan seterusnya. Lamma taqaddama wasful mu'minina fi sadri surati bi arba'i ayatin. Jadi setelah pembahasan di awal surat tentang orang-orang yang beriman sebanyak 4 ayat. Thumma arrafa halal kafirina bihataini al-ayataini. Kemudian diikuti berikutnya dengan kisah tentang orang-orang kafir yang cuma 2 ayat. Ayat yang ke-6 dan 7. Syara'a ta'ala fi bayani halil munafiqin. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan dengan penjelasan tentang orang-orang munafik. Alladzina yadharunal imana wa yubtinunal kufra. Yakni orang-orang yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekufuran. Walamma kana amruhum yastabihu ala kathirin minan nas. Dan karena urusan tentang orang-orang munafik ini bisa menyamarkan pandangan sebagian besar manusia, atnaba fi dzikrihim bisifatin muta'addidah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang atau membahas dengan mendalam atau memperbanyak penyebutan mereka dengan sifat yang bermacam-macam. Kullun minha nifaqun. Semuanya adalah tentang nifaq. Ya, tentang sifat nifaq ini. Bahkan juga di surat-surat yang lain ya, kama anzala surata bara'atin fihim. Suratu bara'atin fihim, bara'ata fihim. Diturunkan juga di surat Bara'ah atau surat At-Taubah tentang orang-orang munafik. Wa suratul munafiqina fihim, dan orang-orang dan di surat Al-Munafikin, Al-Munafikun juga tentang orang-orang munafik. Begitu juga di surat An-Nur wa ghairuha minas suwar dan lain-lain. Ta'rifan li ahwalihim litajtaniba wa yajtanibu man talabbasa biha aidan. Ya, supaya semakin jelas sifat-sifat dan kondisi mereka, karakteristik mereka dapat dikenali, kemudian untuk dijauhi, gitu ya. Faqala ta'ala, maka di surat ini, di surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang berkata bahwa aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Ini ayat yang ke-8. Kemudian di ayat yang ke-9, yukhati'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu
kepada Allah dan orang-orang beriman, padahal wama yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka itu menipu kecuali diri mereka sendiri. Wama yash'uruna, dan mereka tidak merasakan. Ya, nanti kita lihat penjelasannya lebih detail. Nah, di sini kemudian diberikan penjelasan an-nifaq. Yang dimaksud dengan nifaq adalah izharul khairi wa israrus syarri. Menampakkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang buruk. Ya, jadi aslinya A yang ditampakkan B. Aslinya jelek yang ditampakkan baik. Aslinya kufur yang ditampakkan iman. Aslinya ingkar yang ditampakkan percaya. Nah, seperti itu ya. Wa huwa anwa. Dan sifat nifak ini ada beberapa macam. Ya, ada 2 setidaknya. Yang pertama i'tiqadiyun. I'tiqadi. Jadi munafik secara i'tiqadi, keyakinan. Wa huwa alladhi yakhlutu sahibuhu finnar. Ini yang nanti pelakunya akan diancam untuk kekal di neraka. Jadi memang betul-betul hatinya itu tidak beriman kepada Allah. Hatinya itu tidak percaya dengan agama Islam dan seluruh syariatnya. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul dan hari kiamat gitu. Tetapi di muka umum, di hadapan Rasul kalau waktu itu ya zaman Nabi, atau di hadapan orang banyak itu mengaku sebagai seorang mukmin. Nah, tapi hatinya sebenarnya tidak beriman. Nah, yang seperti ini namanya nifaq i'tiqadi. Ya. Kemudian yang kedua ada wa amali, ada nifaq amali. Jadi lebih kepada perilakunya seperti perilaku orang munafik. Tapi hatinya sebenarnya beriman kepada Allah. Wa huwa min akbariz dzunub, dan ini pun juga tidak boleh diremehkan karena apa? Termasuk dosa yang besar. Nanti bisa dilihat di hadis-hadis tentang ciri-ciri orang munafik ya. Jika berkata berdusta, jika berjanji mengingkari, jika dipercaya berkhianat, ya itu. Wa hadza kama qala Ibnu Juraij, al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lahu. Jadi Imam Ibnu Juraij mengatakan orang munafik itu berbeda antara ucapan dan perbuatannya. Wasirrahu alaniyatahu, dan apa yang dia sembunyikan berbeda dengan apa yang dia tampakkan. Wa madkhaluhu wa makhrajuhu, dan sikap di depan umum maupun sikap di belakang. Ya. Wa mashhaduhu wa maghibahu, dan apa yang kelihatan dan apa yang ghaib, maksudnya ghaib yang tidak ditampakkan. Ya, intinya seperti itu orang-orang munafik. Wa innama nazalat sifatul munafikina fis suwar al-madaniyah. Dan sifat-sifat orang munafik ini memang hanya turun di surat-surat yang turun di periode Madinah atau surat-surat Madaniyah. Li'anna Makkata lam yakun fiha nifaqun. Sebab ketika masa di Makkah itu belum ada orang-orang munafik. Bal kana khilafuhu. Malah kalau di Makkah itu kondisinya sebaliknya. Jadi orang-orang yang terpaksa menyembunyikan keimanannya dan mengaku kafir. Seperti dulu Ammar bin Yasir ya. Itu terpaksa mengaku kafir wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sementara hatinya sebenarnya beriman. Ya karena siksaan orang-orang kafir Quraisy itu begitu luar biasa sehingga sebaliknya malahan yang terjadi. Dan di periode Makkah itu kalau orang kepengen memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam, tidak perlu sembunyi-sembunyi karena temannya banyak. Tinggal gabung saja sama Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan ya. Masih berkuasa gitu sehingga tidak ada perlunya jadi munafik di periode Makkah. Nah, maka sekali lagi kisah-kisah tentang orang munafik ini disebutkan di surat-surat Madaniyah. Di saat Islam sudah kuat, Rasulullah berkuasa, maka
orang kemudian yang sebenarnya mau ingkar tapi tidak berani, akhirnya jadi munafik. Itu. Minan nasi man kana yadharul kufra mustakrohan. Nah ini tadi ya, yang di Makkah ya. Dulu ada orang-orang yang terpaksa menampakkan kekufuran secara ya terpaksa itu tadi, karena dipaksa. Wa huwa fil batini mu'minun. Sementara sebenarnya di dalam batinnya dia beriman. Falamma hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, maka ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, wa kana biha al-ansar minal Ausi wal Khazraj, dan ada orang-orang Ansor ya dari Madinah, dari suku Aus dan Khazraj, wa kanu fi jahiliyatihim ya'budunal asnam. Dulu di masa jahiliyahnya orang-orang itu menyembah berhala ala tariqatin mustariki ala tariqati musyriki al-Arab, sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik dari bangsa Arab. Wa biha al-yahud min ahlil kitabi ala tariqati aslafihim, ya. Serta ada juga orang-orang dari Yahudi ya, ala tariqati aslafihim, sebagaimana mereka beragama dengan agama nenek moyang mereka atau agama sebelum mereka. Wa kanu thalathu qabail, di mana waktu itu ada 3 kabilah. Banu Qainuqa khulafaul Khazraj, wa Banu Nadir, wa Banu Quraidah khulafaul Aus. Ada Bani Qainuqa, ini temannya Khazraj, kemudian Banu Nadir dan Banu Quraidah, ini temannya Aus. Jadi Aus dan Khazraj ini dulu suku di Madinah yang suka bermusuhan memang. Musuh bebuyutan kalau zaman sekarang namanya. Nah, orang-orang Yahudi itu waktu itu ada yang ngeblok ke Aus, ada yang ngeblok ke Khazraj. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, maka saat Rasulullah menetap di Madinah, wa aslama man aslama minal ansor, kemudian masuk Islamlah orang-orang dari golongan Ansor, min qabilatai al-Aus wal Khazraj, dari kabilah Aus dan Khazraj, wa qalla man aslama minal Yahud, tetapi sangat sedikit yang masuk Islam dari golongan orang-orang Yahudi. Illa Abdullah bin Salam, kecuali Abdullah bin Salam. Walam yakun idzaka nifakun aidon. Waktu itu juga orang-orang munafik itu belum muncul, gitu ya. Li'annahu lam yakun lil muslimina ba'du syaukatun tukhaf. Sebab Islam belum cukup kuat, belum cukup memiliki cengkeraman waktu itu. Bal qad kana sallallahu alaihi wasallam wada'al yahud wa qabaila katsirah min ahya'il Arab hawalai al-Madinah. Maka bahkan Nabi Muhammad di awal-awal datangnya ke Madinah itu mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan juga suku-suku di sekitar Madinah yang kita kenal dengan istilah piagam Madinah itu ya. Jadi di masa-masa awal mulai Nabi Muhammad tiba di Madinah pun juga orang-orang munafik belum nampak ya, belum muncul gitu. Falamma kanat waq'atu Badrin. Nah, ini dia nih. Barulah setelah perang Badar al-Uzma, perang Badar yang besar, wa azharallahu kalimatahu, dan Allah menunjukkan, memenangkan agamanya, wa a'lal islamu wa ahluhu, dan Islam kemudian menjadi berjaya, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah bin Ubay bin Salul, berkatalah atau muncullah sosok Abdullah bin Ubay bin Salul, wa kana ra'san fil Madinah, yang mana dulu adalah salah satu pemimpin di kota Madinah. Wa huwa minal Khazraj, dia berasal dari suku Khazraj. Wa kana sayyidut ta'ifataini fil jahiliyah,
Bahkan dia ditokohkan oleh kedua kabilah itu, baik Aus maupun Khazraj. Wa kanu qad azamu ala ayyumallikuhu alaihim. Ya. Dan si Abdullah bin Salul ini dulu sudah digadang-gadang bakal dijadikan sebagai calon pemimpin bagi Aus dan Khazraj. Ya, coba dibayangkan ya. Orang sudah posisinya bagus, sudah siap untuk memimpin wilayah, sudah digadang-gadang untuk berkuasa, kemudian faja'ahum al-khair wa aslamu. Ya, tapi kemudian datanglah Islam, ya, dan orang-orang pada masuk Islam, wastaghalu anhu, dan orang-orang jadi disibukkan dengan Islam sehingga jadi lupa dengan kemarin rencana mau memberikan kekuasaan kepada Abdullah bin Ubay ini, ya. Fa baqiya fi nafsihi minal Islam wa ahlihi, ya. Sehingga muncullah kedengkian dalam dirinya terhadap Islam dan pemeluknya. ya tadi ya, dibayangkan aja. Orang sudah siap mau berkuasa, sudah siap untuk menjadi pemimpin, tapi gara-gara Islam datang yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan orang-orang masuk Islam mengeluh-elukan Nabi Muhammad, maka mereka pun jadi lupa dengan Abdullah bin Ubay, dan ya Abdullah bin Ubay pasti jengkel gitu, dengki gitu. Dengki dengan Islam. Nah, tapi dia tidak berani menampakkan gitu ya. Falamma kanat waq'atu Badrin, ya. Maka ketika kemudian umat Islam menang besar di perang Badar Kubro, qala hadza amrun qad tawajjah fa adharat dukhulu fil Islam. Maka si Abdullah bin Ubay ini mengatakan, wah, Islam sudah menang ini. Maka dia pun terpaksa juga masuk Islam. Wa dakhala ma'ahu tawaifu mimman huwa ala tariqatihi wa nahlatihi. Lalu masuk Islam pula bersamanya orang-orang atau sekelompok orang yang memang ya sikapnya seperti dia itu. Memang aslinya nggak begitu suka dengan Islam, tapi tidak punya pilihan lain. Wa akharuna min ahlil kitab. Ada pula juga yang masuk Islam juga karena terpaksa, adalah sebagian dari ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Famin thamma, maka dari situlah wujida an-nifaqu fi ahlil madinati wa man haulaha minal a'rab. Maka di saat itulah nifak mulai muncul, mulai ada di beberapa orang di Madinah dan kalangan orang-orang Arab di sekitar Madinah, begitu. Fa'ammal muhajiruna falam yakun fihim ahadun. Adapun para muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, berarti ini para sahabat as-sabiqunal awwalun ya, atau orang-orang yang memang sudah masuk Islam sejak di Makkah, falam yakun fihim ahadun, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki sifat munafik ini. Li'annahu lam yakun ahadun yuhajiru makrohan, sebab memang mereka juga berhijrah itu tidak ada yang terpaksa gitu. Artinya kalau dulu-dulu dia nggak suka Islam, ya ngapain juga ikut hijrah, repot-repot jalan kaki dari Makkah ke Madinah 600 km gitu. Sehingga kalau mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah itu memang karena ketulusan imannya gitu. Jadi tidak ada yang nifak, tidak ada yang munafik dari para sahabat muhajirin ini, begitu. Bal yuhajiru wa yatruku malahu. Sebaliknya mereka berhijrah meninggalkan harta bendanya, wa waladahu dan anak-anaknya, wa ardohu dan tanahnya, rohbatan fi ma indallahi fit daril akhirah, karena ingin mencari ridha Allah. Qala Muhammad bin Ishaq an Ibni Abbas, yakni al-munafiqina minal Ausi wal Khazraj wa man kana ala amrihim. Jadi ini merujuk pada ayat ke 8 dan 9 tadi ya.
wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhati'un Allah dan seterusnya. Kata Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas, yang dimaksud adalah orang-orang munafik dari Aus dan Khazraj dan juga orang-orang yang setipe dengan mereka, ya. Walihada nabbahallahu subhanahu ala sifatil munafikin. Maka disinilah Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul memberikan peringatan tentang sifat-sifat orang munafik ini, li alla yaghtarru bidhahiri amrihim al-mu'minuna, supaya orang-orang beriman tidak tertipu dengan kondisi lahiriah mereka. Fayaqa'u bidzalika fasadun 'aridun min 'adamil ihtirazi minhum. Sehingga kalau mereka tertipu, umat Islam tertipu dengan yang tampak dari orang-orang munafik, akan terjadi kerusakan yang besar, akan terjadi kekacauan, sebab akhirnya mereka jadi tidak berhati-hati dengan orang-orang munafik itu. Wa min i'tiqadi imanihim, dan juga dengan akidah-akidah atau keimanan mereka gitu. Wa huwa kuffarun fi nafsil amri wa hum kuffarun fi nafsil amri, dan mereka orang-orang munafik ini sebenarnya adalah juga sama saja dihukumi sebagai orang-orang kafir, ya, di saat yang sama. Nah, ini jadi ya, sekali lagi betapa berbahayanya orang-orang munafik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifatnya. Nah, tapi ini memang juga nanti ini menarik ya, kalau kita baca panjang-panjang tentang sifat-sifat orang munafik dalam Al-Quran itu, nanti di dalam sirah disebutkan Rasulullah sendiri tidak tunjukkan pada beliau jumlah pastinya sekian banyak orang, orangnya ini sampai banyak sekali, itu juga enggak. Nanti di bawah ada, kalau enggak salah beliau cuma dikasih tahu sekitar 14 orang Itu pun kemudian yang dikasih tahu ke sahabatnya hanya Hudzaifah al-Yaman yang dikasih tahu. Memang Hudzaifah ini intelijennya Rasulullah, orang yang dipercaya dalam hal-hal rahasia. Begitu. Jadi pada akhirnya ketika kita membaca tentang sifat-sifat orang munafik itu, memang kita diminta untuk waspada bahwa akan ada penyakit-penyakit seperti ini yang menjangkiti umat Islam. Nah, maka sebelum kita menunjuk hidung orang lain, ketika kita bicara sifat-sifat orang munafik, pertama-tama adalah justru kita sendiri yang harus kita lihat. Jangan-jangan kita pun memiliki sifat-sifat itu. Ya tadi misalnya, jika berkata dusta. Nah, mungkin kita juga masih banyak yang suka bohong. Jika berjanji mengingkari. Mungkin masih banyak yang suka ingkar janji juga. Jika dipercaya berkhianat. Ya, mungkin ada yang tidak amanah menjalankan kepercayaan, tanggung jawab, tidak bertanggung jawab menjalankan amanah. Itu kan bagian dari sifat orang-orang munafik. Kalau sholat tidak khusyuk, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau sholat bermalas-malasan dan riak kepada manusia. Nah, itu kan sifat-sifat yang juga mungkin ada dalam diri kita gitu. Nah, maka sekali lagi ketika kita bicara tentang sifat nifak ini, kita sebenarnya intinya diminta untuk waspada. Bahwa orang-orang seperti ini jumlahnya banyak. Bisa jadi tidak munafik secara keseluruhan, tetapi sebagian-sebagian. Ada sifat-sifat munafik yang menjangkiti orang per orang, termasuk barangkali diri kita, gitu ya. Nah, maka wahadza minal mahdzurat al-kibar, ya, termasuk dari hal yang dihindari, ayyadzunna bi ahlil fujuri khairun, yakni menyangka orang-orang yang tukang berdosa disangka baik. Wah, ini banyak nih kita nih
Indonesia ini ya. Orang dikira kiai, dikira tokoh agama, dikira apa, tapi sebenarnya dukun. Orang dihormati, orang diapa, tapi ternyata kemudian perilakunya cabul. Orang dihormati, orang diihtirami, orang dianggap tokoh, tapi ternyata kelakuannya rusak. Wah, ini banyak ini. Ini banyak ini, makanya harus hati-hati memang. Jangan sampai orang-orang yang sebenarnya ahlul fujur itu dianggap sebagai orang-orang yang baik. Nah, makanya memang inti daripada kewaspadaan terhadap sifat munafik itu sebenarnya adalah kecerdasan. Atau kita harus menambah ilmu kita. Mohon maaf ya, kebodohan umat ini membuat kita gampang ditipu. Kalau umat Islam itu bodoh gampang ditipu. Disuruh oknum kiai begini begitu kok ya mau-mau saja. Disuruh dukun suruh begini suruh begitu kok ya mau-mau saja. Disuruh ini itu yang tidak masuk akal kok ya mau-mau saja. Ini karena kita sendiri bodoh, tidak waspada. Ya. Maka kalau kita waspada, kita tidak bodoh, jangan sampai ya tertipu dengan orang-orang yang sebenarnya dia itu ahlul fujur ya. Dia itu ahli maksiat, ahli pendosa, tetapi nampak luarnya itu baik. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, maka kembali ke ayat tadi, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ay yaquluna dzalika qaulan laisa wara'ahu syai'un akhar. Ya. Jadi mereka mengucapkan pengakuan iman itu hanya di lisan saja, tanpa ada hakikat di baliknya. Ya, ini sama dengan di surat Al-Munafikun ya, juz 28. Idza ja'akal munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ketika datang orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi kepadamu wahai Muhammad bahwa kamu adalah utusan Allah. Surat Al-Munafikun ayat pertama. Ai innama yaquluna dzalika idza ja'uka faqat. Jadi mereka mengucapkan itu hanya kalau di hadapan Nabi saja. Idza ja'uka faqat. Hanya kalau mereka bertemu denganmu wahai Muhammad. La fi nafsil amri. Tapi tidak ketika di belakang. Walihada yu'akkiduna fi syahadati bi'in wa la mutta'kid. Ya. Maka kemudian ditakkid ya. Ini secara nahwu ya. Persaksian mereka itu dengan inna dan lam taukid fi khobariha di dalam ucapan mereka itu. Amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Biasanya kan amanna billahi wal yaumil akhir gitu kan. Tapi di sini sampai diulang, mereka bilangnya itu billahi wa bil yaumil akhir. Kepada Allah dan kepada hari akhir. Walaisal amru kadzalik. Sementara aslinya tidak begitu. Kama akdzabahumullahu fi syahadatihim wa fi khabarihim hadza binisbati ila i'tiqadihim. Allah pun kemudian menganggap bohong mereka dan persaksiannya ya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ya. Ada inna, ada la. Dan Allah bersaksi, sungguh orang-orang munafik itu betul-betul. Nah, sungguh betul-betul. Ini kan taukid yang diulang-ulang ya. Orang-orang yang berdusta. Sama dengan wa ma hum bimu'minin. Sama sekali mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu kepada Allah dan orang-orang yang beriman. Ai biidharihim ma adharuhu minal iman ma'a israrihim al-kufra. Yakni dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya'taqiduna bijahlihim
annahum yakhda'unallaha bidzalik. Mereka menyangka itu bisa dipakai untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika nafi'uhum indahu, dan mereka menyangka bahwa itu akan bermanfaat bagi mereka. Wa annahu yurawwiju alaihi kama yurawwiju ala ba'dil mu'minin. Dan mereka mempropagandakan itu sebagaimana mereka mempropagandakan kepada orang-orang yang beriman. Walihadza qabalahum ala i'tiqadihim dzalika, maka kemudian Allah membalas atas apa yang mereka yakini itu dengan ayat wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'uruna, dan tidaklah mereka itu menipu kecuali terhadap mereka sendiri, wa ma yash'uruna, tetapi mereka tidak merasa. Wah, ini parah banget ini ya. Pakainya juga ini sigot istisna ya. Nafi dan itsbat ya. Tidak ada yang ditipu kecuali mereka sendiri. Jadi mereka mengaku menipu Allah dan orang-orang beriman, padahal tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka sendiri. Aduh, telak banget itu. Sudah begitu, wama yash'uruna, dan mereka tidak merasakan. Tuh. Mereka tidak merasa kalau mereka itu menipu dirinya sendiri, ya. Ai ma yaghurruna bisaniihim wa la yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'uruna bidzalika min anfusihim, ya, sama. Wa qala Ibnu Abi Hatim an Ibnu Juraij yukhati'una Allah qala yadhharuna la ilaha illallah yuriduna ayyahrazu bidzalika dima'ahum wa amwalahum. Jadi mereka menampakkan bersyahadat la ilaha illallah hanya ingin meraih keuntungan atau mencari keselamatan untuk dirinya dan darahnya, dan juga hanya ingin mendapatkan keuntungan dari harta bendanya. Ya, biar tidak diperangi lah, gampangannya begitu. Wa fi anfusihim ghairu dzalika, sementara di dalam diri mereka sebenarnya tidak beriman, gitu. Wa qala Sa'id an Qatadah na'atal munafiqu inda katsir, ya. Menurut Imam Qatadah, karakter orang munafik itu menurut banyak ulama ya, khona'ul akhlaqi, sangat rendah akhlaknya, moralnya. Yusaddiqu bilisanihi wa yunkiru biqalbihi. Lisannya mengatakan ya, tetapi hatinya ingkar. Yukhalifu bi'amalihi, dan beda lagi perbuatannya. Yusbihu ala halin wa yumsi ala ghairih. Pagi, sore nggak bisa dipegang, omongannya berubah-ubah. Wa yumsi ala halin wa yusbihu ala ghairih. Ya, sama dibalik-balik. Wa yatakaffa'u takaffu as-safinah kullama habbat rihun habba ma'aha. Seperti kapal yang terombang-ambing ombak, kemana angin bertiup, maka dia akan mengikuti angin itu, ya, terombang-ambing. Tidak jelas sikapnya, gitu ya. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka sesungguhnya ada marad, ada penyakit. Fazatahumullahu marada, dan Allah tambahkan penyakit itu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Ya, ada banyak ungkapan dari para ulama tentang makna marad, sakit, penyakit hati itu. Ada yang menyebutkan adalah syakkun, keraguan-raguan. Dan Allah tambah keraguan itu. Ada yang mengatakan ar-riya, yakni riya.
Ada yang mengatakan nifak, ya, seperti di makna yang awal gitu. Dan Imam Zaid bin Aslam mengatakan tentu penyakit di sini adalah penyakit di hati. Laisa maradun fil ajsad, bukan penyakit di badan. Dan inilah orang-orang munafik. Ya. Kemudian ada yang mengatakan fazadahumullahu marada ay zadahum ridsan. Jadi semakin ditambahkan kedustaan, ya, kepada orang-orang munafik ini atau keburukan, ya. Bima kanu yakdzibun, ada juga yang menyebutkan membacanya bima kanu yukadzibun wa qad kanu yatmutassifina bihadza wa hadza. Ya sama saja, dua-duanya berdusta mendustakan, itu dua-duanya memang sifat orang-orang munafik. Fa innahum kanu kadzbatun yukadzibuna bil haqqi yajma'una baina hadza wa hadza. Ya, karena memang mereka sesungguhnya telah melakukan kedustaan di atas kebenaran. Gitu. Nah, kemudian para ulama ini membahas mengapa dulu Nabi kok tidak membunuh saja orang-orang munafik ini. Kira-kira hikmahnya apa? Waqad su'ilal Qurtubi wa ghairuhu minal mufassirin. Orang-orang Imam Al-Qurtubi dan beberapa mufassir yang lain itu mengatakan hikmah dari Nabi menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang munafik itu sebagaimana ketika beliau menjawab pertanyaan dari Umar bin Khattab, kenapa kok tidak dibunuh saja orang-orang munafik itu? Beliau mengatakan, akrahu ayyatahaddath al-Arab anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku khawatir atau aku tidak senang kalau nanti orang-orang Arab mengatakan bahwa Muhammad telah membunuh sahabatnya. Nah, ini bentuk kehati-hatian Rasulullah, ya. Bentuk kehati-hatian Rasulullah. Jadi kan orang-orang munafik tadi, ya, meskipun di hatinya sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasul, itu kan secara formalnya mereka sudah bersyahadat. Secara formalnya mereka sudah bersyahadat gitu. Sehingga secara hukumnya pun juga mereka adalah orang-orang beriman secara formal loh, ya, secara dohir. Dan termasuk para sahabat Nabi bahkan. Dan orang-orang yang tidak tahu, taunya adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah dan beragama Islam itu ya orang baik-baik semua gitu. Kalau tiba-tiba Nabi kok membunuh orang-orang munafik itu, yang juga ada di Madinah, nanti orang-orang yang tidak tahu akan menyimpulkan, oh ternyata Nabi pun boleh membunuh sahabatnya sendiri gitu ya. Nah maka juga dulu ada, ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, namanya Abdullah juga. Dia orang yang Islamnya baik. Itu dia menawarkan diri kepada Rasulullah untuk membunuh ayahnya, Masya Allah. Bayangkan, dia ini anaknya pun nggak tahan melihat tingkah pola bapaknya itu, sehingga, wahai Rasulullah, kalau memang engkau tidak suka dengan bapakku, jangan minta orang lain, biar aku saja yang membunuh, aku persembahkan kepalanya untukmu ya Rasulullah. Kira-kira begitu. Rasulullah menjawab, oh tidak, tetap kita pergauli bapakmu dengan baik. Masya Allah. Makanya dulu ada sahabat, ya, saya lupa namanya, yang sampai didoakan jelek oleh Rasulullah gara-gara membunuh orang-orang yang sudah bersyahadat. Dia mengklaim bahwa si orang yang dibunuh ini bersyahadat hanya pengen biar dilindungi, hanya pengen biar tidak dibunuh, tidak diperangi. Maka si sahabat ini membunuh orang itu yang sudah dikenal sebelumnya di zaman jahiliyah. Ternyata Rasulullah marah sekali itu. Rasulullah marah sekali itu. Enggak boleh seperti itu. Sampai itulah sejarahnya Rasulullah mendoakan jelek untuk sahabat yaitu. Dan si sahabat itu 7 hari kemudian meninggal. Bahkan kuburan itu seperti nggak mau menerima jasadnya karena setiap kali dikubur keluar lagi sampai 3 kali. Ya Allah, gara-gara membunuh orang yang sudah bersyahadat.
Maka Rasulullah tidak mau ya, tidak mau membunuh orang-orang munafik gitu ya. Banyak tadi pertimbangannya ya, banyak sekali pertimbangannya. Itu. Nah, ini sejalan ya dengan hadis Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku ini diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucap la ilaha illallah. Fa'idha qaluha, kalau mereka sudah mengucapkan itu la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Sudah terjaga dariku darahnya dan harta bendanya, illa bihaqqiha, kecuali dengan sebab yang benar, wa hisabuhum 'alallah, dan bagaimana aslinya hati orang itu nanti dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau orang sudah mengucap la ilaha illallah ya sudah. Wa makna hadza anna man qalaha syarrat alaihi ahkamul islami dzahiran. Orang kalau sudah mengucap la ilaha illallah ya sudah berlaku hukum Islam bagi dia. Berarti darahnya terjaga. Tidak boleh dibunuh gitu. Fa in kana ya'taqituha wajada thawaba dzalika fid daril akhirah. Kalau memang dia sungguh-sungguh dengan keimanannya itu, nanti akan dapat balasan di hari kiamat. Wa illam ya'taqidha lam yanfa'hu fil akhirah. Tapi kalau dia ternyata hanya pura-pura, ya sudah nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasannya. Juryanul hukmi alaihi fid dunya. Wa kaunuhu kana khalita ahlil iman. Meskipun dulu di dunia bergabung, bercampur dengan orang-orang beriman. Nanti bisa dilihat di surat Al-Hadid ya. Di ayat yang ke-14. Di sana ada ayat yang menceritakan tentang orang-orang munafik itu ketika akhirnya terbuka kedoknya di akhirat, mereka berkata, saya agak lupa ayatnya, tapi begini, bukankah kita dulu bersama-sama di dunia, kira-kira begitu. Dan Allah memadamkan api mereka, memadamkan cahaya yang dipakai untuk berjalan di akhirat itu. Loh, bukankah kita dulu bersama-sama di dunia? Ya udah, nanti akan terbuka kedoknya. Tapi selama di dunia sudah mengucap syahadat ya sudah gitu. Fahum yukhalitunahum fi ba'dil mahsyar. Sampai di padang mahsyar pun orang-orang munafik ini masih membersamai orang-orang beriman. Fa idza haqqat al-mahkukiyah. Tapi kemudian ketika kenyataan terbuka kedoknya, tamayyazu minhum wa takhallafu ba'dahum. Akhirnya mereka terpisah dari orang-orang yang beriman sebagaimana di surat Saba ayat 54. Walam yumkinuhum ayyasjudu ma'ahum, dan tidak bisa bersujud sebagaimana sujudnya orang-orang yang beriman. Kama nataqat bidzalika al-hadis, sebagaimana diterangkan di banyak hadis. Nah, ada juga ini pendapat yang mengatakan ya wa minha ma qalahu ba'duhum innahu innama lam yaqtulhum li annahu kana yakhafu min syarrihim ma'a wujudihin nabi. Jadi dulu orang-orang munafik tidak dibunuh karena memang masih ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi khawatir nanti kemuliaan namanya tercemar karena dianggap membunuh sahabat gitu. Fa'amma ba'dahu, tapi kalau sesudah itu, dalam artian di zaman sesudah Nabi, fayaktuluna idza adharu an-nifaq, fayuqtaluna, maka mestinya dihukum, dibunuh jika mereka terbukti menjadi orang munafik. Ya kayak kalau sekarang di peperangan gitu ya, kalau orang terbukti berkhianat ya dibunuh gitu. Terbukti memihak pada musuh ya dibunuh. Terbukti munafik jadi musuh dalam selimut ya dibunuh. Ini kalau zaman sekarang gitu. Wa'allamahul muslimun, dan orang-orang Islam sudah tahu misalnya, ini orang pengkhianat, ini memang udah dibunuh aja. Nah, jadi zaman sekarang begitu. Qala Malik, al-munafiq fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa az-zindiq al-yaum. Maka Imam Malik mengatakan orang-orang munafik zaman Rasulullah itu seperti zindik di masa sekarang ya. Namanya orang-orang zindik gitu. Nah,
Wa qad ikhtalafa al ulama fi qatli zindik idza adhara al kufra. Hal yustatabu amla. Nah, maka ya untuk orang-orang zindik ini tadi di zaman sekarang, orang-orang berbeda pendapat para ulama. Ketika ketahuan kekafirannya, apakah dia dihukum mati atau tidak? Au yufarik baina ayyakuna da'iyatan am la au yatakarrar minhu irtidaduhu am la au yakuna islamuhu wa ruju'uhu min tilqa'i nafsihi au ba'da an dhahara alaihi. Nah, makanya perlu dirinci. Perdebatan ini meliputi beberapa aspek. Apakah dia perlu diminta untuk bertobat lebih dahulu? Atau apakah dia termasuk berpengaruh di kalangan orang-orang zindik itu, mengajak-ajak yang lain maksudnya, suka menghasut yang lain, atau sekedar sebagai pengikut biasa yang cuman ikut-ikutan? Apakah dia murtadnya berulang-ulang? Atau apakah dia kembali ke Islam itu dengan kemauan sendiri atau tidak? Nah, itu yang nanti dibahas lebih panjang tapi tidak di sini gitu. Itu nanti akan dibahas di kitab-kitab tentang hukum fikih. Tapi pada prinsipnya untuk orang-orang munafik zaman sekarang memang ada banyak hal yang perlu didetailkan tentang apakah perlu dihukum mati atau tidak. Jadi seperti apa bobot kemunafikannya itu. Ya. Nah, tambih sebagai catatan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'lamu a'yana ba'dil munafikin innama mustanaduhu hadithu Hudzaifah bin Yaman fi tasmiyati ulaika al-arba'ah asyar munafikon fi ghazwati Tabuk. Jadi Nabi itu dulu mengetahui detil-detil orang-orang munafik. Itu sandaran cerita ini adalah hadisnya Hudzaifah bin Al-Yaman, yang mana Hudzaifah ini diberitahu oleh Rasulullah tentang 14 orang. 14 orang munafik ketika di perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang terjadi di tahun ke-9. Jadi sudah ke akhir-akhir ya. Sudah ke akhir-akhir hidup Rasulullah. Alladzina hammu ayyaftaku bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhulama'il laili. Yang mana 14 orang ini nyaris saja membunuh Rasulullah di kegelapan malam. Emang dahsyat orang munafik ini. Jadi mereka tidak main-main ya. Mereka berkali-kali merencanakan untuk membunuh Rasulullah di gelapnya malam di perang Tabuk. Nah, 14 orang itu yang diketahui oleh dalam hadisnya Hudzaifah bin Al-Yaman, di sini tidak disebutkan. Ya, Inda Aqobah hunaka, di sebuah lembah Aqobah di sana. Azamu ala ayyan firu bihin naqah liyasquta anha. Jadi mereka berniat untuk membuat unta Nabi itu jatuh. Kejam ya. Jadi mereka itu pokoknya bagaimana caranya nanti untanya Nabi itu jatuh dan biar Nabi tewas, kira-kira begitu. Fa'auhallahu ilaihi amrahum. Maka Allah mewahyukan rencana busuk itu kepada Nabi Muhammad ya, dan memberitahukan nama-nama mereka kepada Hudzaifah. Wala'allal kafu an qatlihim kana limudriki min hadhil madarik aw li ghairiha wallahu a'lam. Adapun keputusan Nabi untuk tidak membunuh mereka kemungkinan didasari oleh pertimbangan-pertimbangan di atas atau alasan yang lain yang kita tidak tahu. Yang jelas Nabi akhirnya tidak membunuh orang-orang munafik itu. Nah, bahkan ini Nabi itu Masya Allah luar biasa hebat dan baiknya ya. Beliau bahkan mendoakan Abdullah bin Ubay bin Salul dan mau mensolati jenazahnya. Adapun selain mereka, selain yang 14 itu, Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 101 dan Al-Ahzab ayat 60 dan 61. Ayat-ayat ini menjadi dalil bahwa Nabi tidak diperintahkan memerangi mereka dan tidak pula mengetahui seluruh jati diri mereka secara spesifik. Beliau hanya diberitahu tentang sifat-sifat mereka, sehingga beliau dapat mengenalinya melalui firasat. Sebagaimana firman Allah di surat Muhammad ayat ke-30.
Ya, jadi apa namanya? Sebenarnya yang diketahui Nabi pun juga cuma 14 itu tadi. Adapun yang lain yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 101 sampai dan Al-Ahzab 60-61, wa mimman haulakum minal a'rabi munafikuna, dan di antara orang-orang Arab sekitarmu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq, dan sebagian penduduk Madinah ada yang tetap dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum, kata Allah begitu. Kamu tidak tahu dan kami mengetahui, kata Allah begitu. Kemudian di surat Al-Ahzab 60-61, la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Dan orang-orang munafik kalau tidak berhenti dalam memusuhimu, singkat cerita begitu ya, maka akan kami buat tipu daya untuk mereka. Ya. Dan mereka tidak akan mendampingimu, tidak akan tinggal di dekatmu kecuali sedikit. Mal'unin, mereka terlaknat. Ainama thukifu ukhidhu wa qutilu taktila. Nah, orang-orang yang dimaksud di ayat itu siapa? Itu tidak diketahui. Hanya saja Allah menyebutkan di surat Muhammad ayat ke-30 ya, walau nasya'u la arainakahum. Kalau kami mau sebenarnya bisa saja kami sebutkan semuanya kepadamu. Tetapi tidak gitu. Fala araftahum bisimahum. Kamu akan mengetahui mereka dari tanda-tandanya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qauli. Dan kamu akan mengetahui dari gaya bicara mereka. Ya, mungkin kita zaman sekarang pun bisa ini ya, bisa nandain gitu ya. Saya kalau yang ngomong itu sih udah nggak percaya misalnya begitu. Ya tanpa harus ngecap munafik ya, tapi maksud saya kita tuh kan bisa, orang itu kan kalau orang Jawa bilang aji ning diri gumantung sokolati gitu ya. Orang itu bisa dilihat dari omongannya. Kita bisa nandain orang tuh dari kalau orang itu yang ngomong itu baik. Kalau orang itu yang ngomong bisa dipercaya. Kalau itu yang ngomong sih paling benernya cuma 10% misalnya ya. Seperti itu ya. Waqad kana min asharihim bin nifaq Abdullah bin Ubay bin Salul. Waqad syahada alaihi Zaid bin Arqam. Jadi yang terkenal paling masyhur dari para munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul yang tadi sudah kita bahas di depan, sebagaimana persaksian Zaid bin Arqam. Nah, meskipun begitu ketika dia mati orang ini, lama mata, shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu baiknya luar biasa. Nabi tetap mensolatkan orang ini. Ya. Wa syahida dafnuhu kama yaf'alu bi baqiyatil muslimin. Dan dia bahkan juga menyaksikan penguburannya sebagaimana beliau lakukan terhadap orang-orang muslim. Waqad atabahu Umar bin Khattab, dan Umar protes keras itu dengan sikap Nabi. Nabi ngapain sih? Kok nyolati, kok ikut menyaksikan gitu. Jawaban beliau sama dengan yang tadi ya. Dan juga di hadis yang lain, inni khuyirtu fahtartu. Aku diberi pilihan oleh Allah dan aku telah memilih. Ya. Pilihan apa sih? Pilihan untuk memohonkan ampun atau tidak kepada Abdullah bin Ubay, dan aku memilih untuk memohonkan ampun. Aduh, ini orang memang baik sekali Rasulullah itu ya. Kan di ayatnya itu kan sawaun alaihim in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, atau al-ayah ya. Nanti dilihat di surat At-Taubah itu. Kamu itu mau mintakan ampun atau tidak mintakan ampun, tetap saja orang itu tidak akan diampuni. Beliau masih mengambil kesimpulan, berarti boleh kan memohonkan ampun walaupun tidak diampuni. Lau inni a'lamu lazittu ala sab'in yaghfirullah lahu lazittu. Kalau seandainya aku mengetahui kalau aku bisa beristighfar lebih dari 70 kali untuk dia, si Abdullah bin Ubay, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya, maka akan aku lakukan. Ya, begitulah ya. Jadi Masya Allah nih Rasulullah baik sekali menghadapi orang-orang munafik.
Ya baik, sementara begitu dulu ini Masya Allah sudah hampir 1 jam ya tentang orang-orang munafik, baru dapat berapa tadi ya? 4 ayat ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.